Saudaraku, Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, jangan dalam hukum Taurat. Ini ya saudaraku. Jadi saudara dan saya, firman Tuhan katakan hidup dalam kasih karunia-Nya, bukan dalam hukum Taurat. Jangan dalam hukum Taurat. Nah, apa itu hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara? Hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah hidup mengandalkan sepenuhnya kebaikan Tuhan, mengandalkan sepenuhnya perbuatan Yesus yang telah membenarkan kita, yang telah menerima kita, yang telah memperkenankan kita, yang telah memuduskan kita, bahkan yang telah menyempurnakan kita, bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh perbuatan Dia di kayu salib satu kali dan untuk selama-lamanya. Itulah hidup dalam kasih karunia. Jadi saudaraku, hidup dalam kasih karunia mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu hidup dalam kasih karunia. Lalu bagaimana hidup dalam hukum Taurat? Hidup dalam hukum Taurat adalah hidup dengan daya upaya kita untuk berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan daya upaya kita bagaimana supaya kita benar di hadapan Tuhan. Itu hidup dalam hukum Taurat, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, hidup dalam kasih karunia Tuhan, jangan dalam hukum Taurat. Kenapa? Mengapa, saudaraku? Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan di dalam hukum Taurat. Nah, mari kita lihat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi firman Tuhan berkata, saudara dan saya diselamatkan bukan oleh hukum Taurat, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh daya upaya kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, saudara. Ya, itu maka hidup dalam kasih karunia, jangan dalam hukum Taurat. Karena saudara dan saya diselamatkan, diberkati, diperkenankan Tuhan oleh kasih karunia-Nya, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh daya upaya kita untuk menyelamatkan kita, bukan oleh daya upaya kita untuk memberkati kita, saudara, tapi oleh daya upaya Tuhan. Nah, kalau saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saudara pasti diperkenankan Tuhan, saudara pasti dibenarkan Tuhan, saudara pasti diselamatkan Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Karena itulah maksud dan tujuan Tuhan ya di dalam hidup kita, supaya kita menerima kasih karunia-Nya. Nah, saudara, ya, saya baca dari ayat 4. Kitab Efesus pasal 2 ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, jadi ingat saudara, saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia. Walaupun kita dulunya adalah orang-orang yang durhaka di hadapan Tuhan, walaupun kita dulunya ya orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, tapi waktu kita percaya kepada Yesus dan korbannya di kayu salib, dan itulah yang disebut dengan kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, kita diterima. Kita bukan lagi orang yang durhaka di hadapan Tuhan, kita bukan lagi pemberontak di hadapan Tuhan, kita bukan lagi orang berdosa di hadapan Tuhan, tapi kita adalah orang yang telah ditebus Tuhan. Ya, jadi ingat, saudara.
di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, oleh kasih karunia-Nya, saudara dan saya selagi masih ada di bumi ini, firman Tuhan berkata telah ditempatkan di surga, saudara. Itu dia. Ya, itu makanya orang yang percaya kepada kasih karunia tidak sedikit pun ragu akan keselamatannya. Dia memiliki keselamatan yang pasti. Kenapa? Karena selagi hidup di dunia ini, dikatakan di sini telah ditempatkan, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sekali lagi saya baca ayat ini. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kali ini saudara dan saya, selagi kita masih di bumi ini, kita telah ditempatkan bersama-sama dengan Dia di surga, saudara. Ya, itu dia. Ya, itu orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan, yang meletakkan sepenuhnya, bukan campuran antara Taurat dan Injil. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, berkhotbah campuran antara Taurat dan Injil, antara kasih karunia dan Taurat. Ini, saudaraku, adalah firman campuran. Ya, firman campuran. Dan firman campuran ini merusak, saudaraku, merusak. Ya, kadang dia percaya dia benar di mata Tuhan, sebentar lagi dia percaya dia sudah buruk di mata Tuhan. Kadang dia percaya dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sebentar lagi dia sudah percaya memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan. Maka imannya itu seperti tungkat jangkit. Ya, seperti tungkat jangkit. Tidak stabil, tidak mantap, saudaraku. Kekristenan yang demikian tidak mantap kepercayaannya kepada Yesus. Ya, ini sebabnya Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan, sebab kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Ya, bukan oleh perbuatan kita. Dijelaskan di sini. Kembali saya baca 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada apa? Iman kepada kasih karunia itu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi orang kan sering memegahkan diri. Aku diberkati Tuhan karena aku 5 jam berdoa satu hari. Aku diberkati Tuhan karena aku membaca Alkitab 3 kali dalam setahun, penuh dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, itu Taurat, saudaraku. Apakah salah? Itu bukan itu masalahnya. Masalahnya roh apa yang mendorong dia untuk berdoa? Roh apa yang mendorong dia untuk baca Alkitab? Roh Taurat kan roh kasih karunia. Kalau saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan tujuan supaya Tuhan berkenan kepada saya, itu roh Taurat. Dan itu adalah kain kotor di mata Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Ibadah kita, doa kita, perbuatan kita membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Yang bisa membuat saudara dan saya berkenan kepadanya hanyalah kasih karunia-Nya. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mungkin 2 kali dalam setahun atau sekali dalam setahun, karena saudara rindu mengerti isi hatinya Tuhan, rindu mengetahui kebaikan-kebaikan Yesus. Itu kan didorong oleh kasih karunia. Ya, karena saudara telah dibenarkan Tuhan, saudara rindu mengetahui rahasia-rahasia firman Tuhan. Saudara baca Alkitab saudara dengan tuntunan urapan Roh Kudus. Nah, itu kasih karunia. Jadi bukan supaya diperkenankan Tuhan. Saudara harus terlebih dahulu yakin, percaya sudah diperkenankan Tuhan. Perkenanan Tuhan tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bayar. Perkenanan Tuhan, kebenaran kita di hadapan Tuhan tidak bisa kita bayar. Itu hanya bisa kita terima dengan iman, saudara. Hanya bisa kita terima. Itu maka terimalah kebenaran Tuhan, terimalah kekudusan Tuhan dalam hidup saudara, dan yakinlah saudara telah dikuduskannya. Terimalah pengampunan saudara sepenuhnya. Terimalah
saudara. Kenapa orang selalu merasa dosanya belum selesai, dosanya belum diampuni? Karena dia tidak terima kasih karunia Tuhan. Dia tidak mau dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Demikianlah halnya dengan orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat itu, saudaraku, ya, kenapa mereka ditolak Tuhan? Karena mereka tidak mau menerima bahwa pengampunan dosa mereka oleh kasih karunia. Mereka selalu mau pengampunan dosa mereka oleh perbuatan mereka menyembelih domba itu. Padahal Yesus sudah datang menggantikan domba-domba, bahkan lembu-lembu itu, untuk menghapus dosa mereka, supaya mereka tidak susah-susah lagi berulang-ulang terus menyembelih domba untuk pengampunan dosanya. Tapi mereka tidak mau terima, saudara. Tidak mau terima, ya. Hanya karena ada ayat di sana. Hari ini juga banyak orang Kristen membuat kitab perjanjian baru menjadi Taurat, ya. Nah, kalau kita tidak fokus pandangan kita kepada Yesus dan kasih karunia-Nya, maka kita akan membuat lagi Taurat yang baru. Kita buat lagi perjanjian baru ini menjadi Taurat. Ini kan ada ayatnya, ini lagi ada ayatnya, ini lagi ada ayatnya. Yesus berkata, saudaraku, ya, orang tanya kepada saya, kenapa Bapak begitu yakin sekali selamat tetap selamat? Saya tunjukkan ayatnya, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Yesus berkata, aku memberikan dagingku dan darahku kepadamu, dan di dalam dirimu ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Saya tunjukkan ini, saudara. Lalu dia berkata, bagaimana dengan Demas? Bagaimana dengan Judas? Bagaimana dengan Yahya Waloni, katanya? Yahya Waloni katanya pernah jadi pendeta tapi murtad lagi. Bagaimana dengan itu? Kenapa itu kita jadikan menjadi referensi? Kenapa itu kita jadikan menjadi fokus kita? Kenapa enggak apa yang dikatakan oleh Yesus? Sering saya katakan, kalau saudara mau naik kelas, jangan lihat orang yang tinggal kelas. Jangan gara-gara Demas meninggalkan Tuhan murtad lalu kita berkata, ya kita pun bisa murtad. Tidak. Ya, tidak murtad kenapa? Karena dia enggak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena dia tidak berfokus kepada apa yang difirmankan oleh Yesus. Yesus jelas sekali berkata dalam kitab Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa itu? Saudara dan saya. Semua orang yang menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka pasti, ada kata pasti tidak binasa. Berapa lama? Selama-lamanya. Dan dia tambahkan lagi, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku, sebab Bapakku memberikan mereka kepada aku. Coba, kenapa tidak yakin dengan ayat ini? Kenapa tidak yakin dengan firman ini? Yang Yesus sendiri yang mengatakannya, saudaraku. Dari mulut Yesus sendiri yang keluar kata-kata ini. Aku memberikan hidup kekal kepadamu dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Ya. Itu sebabnya hari ini saya tidak takut masuk neraka lagi. Kenapa? Siapakah yang berhak melemparkan manusia ke neraka? Firman Tuhan berkata, Yesus, saudara. Ya, salah satu ayat dia katakan, janganlah kau takut kepada yang dapat membinasakan tubuh, tapi tidak dapat membinasakan roh dan jiwa. Tapi takut engkau kepada dia yang dapat membinasakan roh dan jiwa, yang dapat melemparkan jiwa dan roh ke neraka. Ya, dia Yesus. Tidak mungkin saudara dan saya dilemparkannya ke neraka, karena saudara telah menjadi anaknya. Dia adalah Bapa kita. Ya, Yesus berkata dalam firman-Nya, saudara, mereka akan menjadi anak-anak kesayanganku. Aku menjadi Bapa mereka. Nah, bayangkan saudara, seseorang yang telah percaya Yesus, tapi sepanjang kehidupannya dia takut masuk neraka. Dia belum begitu yakin masuk surga. Coba kalau ada anak saudara, saudara bawa dia naik mobil, lalu di mobil itu dia gemetar. Jangan-jangan nanti di tengah jalan aku dibuangkannya ke danau Toba sana. Jangan-jangan nanti di mana ada jurang-jurang dibuangkannya ke sana. Itu tak normal itu, saudara. Bagaimana perasaan orang tua kalau ada anak seperti itu? Dia bawa kita di mobilnya. Dia bagaimana yang membeli? Adikan bawa mengipat turun jadi bolong untuk gamboi. Ya, tapi orang Kristen banyak seperti itu, kan? Ya, padahal Yesus adalah Juru Selamat kita, yang telah melepaskan kita, memindahkan kita dari maut kepada hidup.
hidup, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa takut lagi saudara? Ya, milikilah keyakinan yang pasti di dalam Yesus Kristus, saudara. Ya, Dia mau saudara dan saya hidup di dalam iman yang mantap, yang teguh, yang bukan goncang, yang bukan kerompakan pintu, saudara. Itu maka fokus kepada Yesus. Yang kedua kita lihat 2 Timotius 1 ayat 9. Kita 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Nah, saudara lihat di sini, dialah, bukan kita. Siapa itu Yesus? Jadi fokusnya kepada Yesus, saudara. Dialah yang menyelamatkan kita, bukan kita yang menyelamatkan kita. Kenapa orang ragu-ragu akan keselamatannya sepanjang hidupnya? Karena dia salah beriman. Salah beriman. Dia pikir dia yang menyelamatkan dirinya. Tapi firman Tuhan berkata, dialah, Yesuslah yang menyelamatkan kita. Yesus, saudara, bukan kita. Bukan kita yang menyelamatkan kita. Bukan usaha kita. Bukan ibadah kita. Bukan doa kita. Bukan kebaikan kita. Tapi dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dia yang menyelamatkan kita, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, tapi berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia ini adalah maksud dan kehendak Tuhan, saudara. Ya, maksud dan kehendak Tuhan. Melalui kasih karunia-Nya kita diselamatkan, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, tapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Itulah karya Yesus di Golgota. Penebusan Yesus di Golgota yang tuntas, yang memberikan kepastian selamat, saudara. Itu mengarahkan iman saudara hanya kepada Yesus dan kasih karunia. Hanya kepada Yesus dan kasih karunia-Nya. Bagaimana menerimanya? Dengan mempercayai sepenuhnya. Yakinkan diri saudara akan kasih karunia-Nya bagi saudara. Yakinkan saudara. Yakinlah saudara orang yang dikasihi Tuhan. Yakinlah saudara orang yang dibenarkan Tuhan. Yakinlah saudara orang yang diampuni Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Ini saudara. Ya, banyak orang berkata seperti ini. Bagaimana bisa aku benar di mata Tuhan, sedang aku masih mau juga marah, masih mau juga ada daftar-daftarnya yang tidak baik. Bagaimana mungkin aku dibenarkan? Tapi perhatikan ayat yang saya ucapkan ini tadi. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus, telah dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Nah, dosa apakah yang dilakukan Yesus sehingga Dia menjadi dosa? Tidak ada. Dia tidak berdosa. Jadi dosa siapa yang menjadikan Dia dosa? Dosa kita, saudara. Dan sehingga kita dibenarkan di dalam Dia. Ya, dosa kita ditimpakan kepadanya waktu di kayu salib, dan kebenarannya diberikan kepada kita. Di salib terjadi pertukaran ilahi. Kita yang berdosa dibenarkan jadi benar. Dia yang benar jadi berdosa di kayu salib. Dan untuk itulah Dia datang, saudara, supaya Dia ditimpakan kepadanya, ditimpakan kepada tubuhnya segala dosa, segala pemberontakan manusia, sehingga kebenarannya bisa dilalirkan kepada kita.
Ini sebabnya saudara dan saya hari ini diperkenan di mata Allah, bukan karena perbuatan kita. Tidak ada perbuatan kita yang bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan, tapi kebenaran Yesus itulah yang diberikan kepada kita. Karena semua keburukan, kejahatan, pemberontakan kita, di dalam kitab Yesaya pasal 53 dikatakan, pemberontakan kita, kejahatan kita ditimpakan kepadanya, saudara. Ya, semua kejahatan kita ditimpakan kepadanya, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Kebenaran yang seperti inilah kebenaran Tuhan, saudara. Inilah kebenaran Tuhan. Ini kebenaran Tuhan. Ya, tapi banyak orang berpikir seperti ini. Kalau banyak berdoa, baru benar di hadapan Tuhan. Berapa banyaknya? Tidak ada ukurannya itu. Dan semua kita beda-beda kalau soal doa. Ada yang bisa berdoa 1 jam, ada yang bisa berdoa 5 menit, ada yang setengah jam. Bukan di situ letaknya, saudara. Tapi kebenaran kita adalah anugerah Tuhan. Itu mungkin kalau saudara berdoa menyembah Tuhan, jangan untuk mencari, untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Tapi percayalah, saudara menyembah Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, karena saudara yakin saudara telah diterima Tuhan, telah dibenarkan Tuhan. Itu baru perbuatan yang benar di mata Tuhan. Kalau tidak, perbuatan sia-sia, saudara. Bukankah semua agama di dunia ini seperti itu? Ya, semua agama, banyak agama Kristen juga seperti itu. Dia berbeda dengan Injil. Yang saya katakan ini bukan agama Kristen. Yang saya khotbahkan ini bukan agama Kristen. Yang saya khotbahkan ini adalah Injil kasih karunia. Injil kasih karunia. Dan itulah yang menyelamatkan. Dalam kitab Roma ya pasal 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi keselamatan itu bukan agama, bukan gereja. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah. Jadi hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, karena saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, saudara. Selanjutnya, hidup dalam kasih karunia, karena dalam kasih karunia kita dibangun dan menerima janji-janji Tuhan, saudara. Ya, melalui kasih karunia saudara dibangun dalam arti rohani, dibangun dalam arti jasmani, dan saudara menerima janji-janji Tuhan. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 20 ayat 32. Kisah Rasul pasal 20. Saya baca dari ayat 31 dan ayat 32. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Inilah kata Paulus, saudara. Anak-anak rohaninya siang malam 3 tahun katanya, ya, di kota Efesus ini dia nasihati, dia ajari, tidak henti-hentinya dia nasihati dengan mencucurkan air mata, supaya mereka mengandalkan kasih karunia Tuhan, supaya mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Selanjutnya kita lihat ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Ini waktu dia mau berpisah ini, setelah 3 tahun dia melayani di jemaat Efesus ini, dia mau ke Yerusalem meninggalkan mereka dan tidak akan bertemu lagi, saudara. Ya, dan akhirnya dia masuk penjara dan akhirnya dia dipenggal di sana. Jadi ini adalah perpisahannya dengan jemaat Efesus. Ya, inilah yang dikatakan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan dan firman kasih karunia-Nya itu menyatu, saudara. Menyatu. Menyerahkan kamu kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Firman kasih karunia-lah yang berkuasa membangun saudara, membangun saya, baik secara jasmani, baik secara rohani. Saya sungguh alami ini, saudara. Ya, saya sungguh alami
Dia membangun saya baik secara jasmani, baik secara rohani, saudara. Amin. Makanya percaya kepada firman kasih karunia. Saya sepenuhnya percaya kepada firman kasih karunia dan mengorbankan hanya kasih karunia-Nya tanpa dicampur dengan hukum Taurat, tanpa dicampur dengan hukum Taurat, saudara. Ya, murni firman kasih karunia. Apa itu ciri-ciri orang yang murni kasih karunia? Ini seperti saya ini, saya korbankan 100%, bukan karena perbuatan kita, bukan karena ibadat kita. Bang, banyak pendeta berkata kalau begitu kita ke Bapak, nanti mereka nggak datang lagi ibadah katanya. Apakah karena kalau seperti saudara tidak datang ibadah, berarti memang iman saudara masih salah. Ini yang perlu diperbaiki, saudara. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Kalau saudara datang beribadah supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan, itu ibadah yang sia-sia. Tapi saudara datang beribadah karena saudara dan saya sudah berkenan di hadapan Tuhan, itu yang benar. Kita datang ini bersyukur atas kebaikannya, bersyukur atas kebenaran yang sudah Dia berikan kepada kita. Kebenaran dari Tuhan itu, keselamatan kita tidak bisa kita usahakan, tidak bisa kita upayakan supaya kita selamat, tidak bisa kita upayakan supaya kita berkenan di hadapannya, tapi hanya bisa kita terima, saudara, melalui kasih karunia-Nya. Terima, hanya itu, percaya, hanya itu, saudara, percaya. Terima kasih karunia-Mu, terima kebaikan-Mu, terima pengorbanan-Mu, Tuhan. Aku yakin sepenuhnya semua dosa-Ku sudah selesai di kayu salib satu kali untuk selamanya. Ini aku hidup untuk Engkau, Tuhan, bukan untuk hukum Taurat lagi, bukan untuk dunia ini lagi. Dunia maksudnya, saudaraku, hal-hal yang tidak baik. Ya, itu, saudara. Selanjutnya, saudara, jadi membangun kita dan lagi menganugerahkan kepada kita. Ini janji-janji Tuhan. Jadi melalui kasih karunia, janji-janji Tuhan itu dengan mudah, karena namanya dianugerahkan. Apa arti dianugerahkan? Sesuatu yang kita peroleh bukan berdasarkan daya upaya kita. Itulah anugerah, saudara. Jadi orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan, janji-janji Tuhan itu datang dengan mudahnya saja. Ya, bukan karena daya upaya. Ada pendeta berkata seperti ini, memang kita diselamatkan dengan kasih karunia, tapi untuk diberkati, saudara harus bekerja keras, berjuang untuk diberkati. Nah, itu, saudara, kita campuran Taurat dan Injil. Coba saudara secara logis saja berpikir, mana lebih berharga, keselamatan atau berkat-berkat jasmani? Keselamatan. Sedangkan keselamatan melalui kasih karunia, saudara. Masa berkat-berkat jasmani melalui daya upaya kita? Nah, lalu apa pengertian daya upaya itu? Ya, arti itu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, dan tidak mengandalkan kemampuan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sia-sia pengawal berjaga-jaga menjaga kota, itu kan? Ya kan? Jikalau bukan Tuhan yang menjaganya, sia-sialah orang yang berlelah-lelah bekerja keras. Ya, itu dikatakan, kan? Tetapi pada waktu tidur, Tuhan memberkati, memberikan kepada anaknya. Itulah kasih karunia, saudara. Nah, bukan artinya kita malas-malas. Paulus katakan, oleh karena kasih karunia-Nya aku rajin. Tapi kerajinan itu produknya kasih karunia, bukan produknya hukum Taurat. Ya. Dan kalau saudara mengerti kasih karunia Tuhan, saudara makin rajin, bukan makin malas. Tapi rajin pun, saudara, kalau berdasarkan hukum Taurat, artinya berdasarkan perbuatan saudara, tidak bergantung kepada Tuhan, itu sia-sia, kata firman Tuhan. Ya, makanya bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia. Karena melalui kasih karunia kita dianugerahkan janji Tuhan yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Janji Tuhan ini, Pak, janji-janji di masa depan dan janji-janji waktu kita hidup di dunia ini. Ya, Tuhan tidak masalah saudara berkelimpahan. Nah, orang yang
tidak mengerti kasih karunia, semuanya dalam pikirannya itu serba salah. Kalau dia misalnya punya mobil yang baru, dibilang ini sudah kedagingan, ya kan? Ada begitu kan? Kalau dia bajunya cantik, ya dibilang ini juga sombong. Ya selalu begitu. Itu orang Kristen yang kita orang sifatnya selalu menghakimi. Tapi saya hari ini enggak, saudara, positif. Kalau saudara baju baru, saya menilai itu saudara memuliakan Tuhan. Kalau saudara lagi beli barang-barang yang baru, ya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita bilang sombong, ya. Makanya kalau orang yang di dalam kasih karunia berpikir positif, dan Tuhan pun berpikir positif. Tadi pujian kita tadi, saudaraku, dia memiliki pikiran yang indah kepada saudara dan saya. Dia tidak memiliki pikiran yang buruk, rancangan yang buruk tidak dalam hidup kita. Rancangan yang indah, rancangan amal di depan yang penuh harapan. Itulah pikiran Tuhan kepada kita, saudaraku. Makanya kita harus berpikir positif terhadap diri kita. Pikirkan diri saudara makin indah, makin indah. Pikirkan keuangan saudara makin baik, makin baik. Pikirkan ekonomi saudara makin baik. Pikirkan kesehatan saudara makin baik. Dalam semua aspek hidup kita pikirkan yang baik ke depan. Jangan pernah saudara berpikir hal yang suram ke depan. Ya, karena Tuhan selalu berpikir yang baik bagi kita. Tapi bagaimana kalau Tuhan berpikir yang baik bagi kita, tapi kita sendiri berpikiran negatif kepada kita? Itu maka Tuhan katakan sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah dia. Jadi tirulah pikiran Tuhan terhadap kita. Dia tidak pernah berpikir untuk memasukkan saudara dan saya ke neraka. Tidak. Dia berpikiran memasukkan kita ke surga. Itu maksudnya dia mati di salib. Itu maka saya tidak pernah ke neraka. Karena tujuan saudara bukan ke sana. Dan amal saudara bukan ke sana. Saya selalu korbankan surga dan kepastian keselamatan saudara. Karena kalau tujuan saudara neraka, saudara tidak datang ke sini hari Minggu, ya kan? Tidak. Tapi banyak pendeta selalu mengkorbankan neraka. Apa dikorbankan neraka lagi? Orang kita bukan orang neraka, dan kita bukan mau ke sana. Dan kita pastikan kita pasti masuk surga. Amin. Pasti, saudaraku. Kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita dan menempatkan kita di surga. Ya, itulah perbedaan orang yang beriman kepada Injil kasih karunia dengan yang bukan. Nanti saudara bisa ngobrol-ngobrol dengan pendeta besar sekalipun, ya, dengan tentang keyakinannya masuk surga. Oh, belum tentu. Kalau nanti saya muntah, itu selalu juga. Enggak selalu saya. Enggak bisa dia pastikan bahwa dia tidak muntah. Saya bisa saya pastikan saya tidak muntah. Saya pastikan saya tidak pernah berganti keyakinan. Kenapa? Karena saya yakin dengan apa yang dikatakan Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Artinya pasti tidak masuk neraka. Pasti tidak masuk neraka. Hanya dalam Yesus ada. Hanya dalam Injil kasih karunia itu ada. Itu maka Paulus katakan di sini kepada anak-anak rohaninya di kota Efesus ini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membantu kamu. Jadi bukan firman hukum Taurat katanya. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membantu kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan, termasuk ahli surga. Dianugerahkan, ya dianugerahkan kepada kita yang percaya kepada Yesus dan kasih karunia-Nya. Itu maka hiduplah dalam kasih karunia. Selanjutnya, jangan hidup dalam hukum Taurat. Ya, kenapa? Karena hukum Taurat membatalkan janji Tuhan kepada saudara dan menyebabkan iman saudara dan saya menjadi sia-sia. Mari kita baca Roma pasal 4. Roma pasal 4, saya baca dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Saudara dan saya termasuk keturunan Abraham karena saudara percaya Yesus. Ya,
keturunan Abraham secara rohani, keturunan Abraham secara jasmani orang jauh di sana, orang Israel sana. Tapi saudara dan saya juga disebut keturunan Abraham karena Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi termasuk bagi kita ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, ini kan berkat jasmani. Memiliki dunia, ini kan berkat jasmani, saudara. Ya, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, memiliki dunia ini berkat jasmani. Memiliki hidup yang kekal, surga, itu berkat rohani. Tapi saudara lihat di sini bahwa memiliki dunia dalam arti berkat-berkat jasmani pun melalui kasih karunia dan bukan melalui hukum Taurat. Sekali lagi saya baca, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Lihat saudara, apa yang bisa membatalkan janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita apabila kita menempatkan hidup kita di bawah hukum Taurat. Apa yang menyebabkan iman kita sia-sia apabila kita hidup di dalam hukum Taurat, hidup berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. Ya, itu saudara. Makanya hiduplah berdasarkan kasih karunia, maka janji Tuhan tidak batal dalam hidup kita dan iman kita berhasil. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, oleh kasih karunia-Nya aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya di dalam aku tidak sia-sia. Apa artinya tidak sia-sia? Berhasil. Itu artinya, saudara. Ya, sehingga aku lebih bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam aku. Kasih karunia. Kasih karunia yang membuat saudara dan saya memiliki dunia. Dunia dalam arti relatif. Ya, dunia dalam arti memiliki dunia, maksudnya berkat-berkat secara dunia, berkat-berkat secara materi. Itu dunia maksudnya di sini, saudara. Ya. Nah, saya benar-benar yakin, saya benar-benar mengalami ini. Kasih karunia Tuhan. Makanya andalkan kasih karunia Tuhan memberkati kita. Andalkan, ya, aku diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Aku dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Perkatakan selalu hal yang baik karena korban Yesus bagi kita, saudara. Perkatakan berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Aku bukan orang yang terkutuk lagi karena hukum Taurat telah dibatalkan. Ya, itu maka jangan hidup dalam hukum Taurat. Ya, Efesus pasal 2 ayat 15 berkata, dengan matinya di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Tapi banyak orang masih hidup melalui hukum Taurat. Padahal Tuhan sudah batalkan itu, saudaraku. Kenapa membatalkannya? Supaya kita hidup melalui kasih karunia-Nya. Itu yang Dia mau. Saudara mengandalkan kebaikannya dalam hidup saudara. Itu yang Dia mau, saudara. Dia, hanya Dia saja dan kasih karunia-Nya begitu. Ya, jadi jangan hidup dalam hukum Taurat, karena hukum Taurat membatalkan janji Tuhan dan membuat iman kita menjadi sia-sia. Yang terakhir hari ini, saudaraku, dalam kitab Roma pasal 4 ini juga ayat 15, jangan hidup dalam hukum Taurat, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Saudara lihat di sini. Orang yang hidup dalam hukum Taurat lah yang sering jatuh dalam pelanggaran. Dan orang yang hidup dalam hukum Taurat membuat dirinya kena murka Tuhan. Karena dalam hukum Taurat itu ada berkat, ada murka. Dan dia percaya itu. Ya? Dan murka itu tetap menjadi energi, tetap menjadi kuasa. Karena itu sudah dituliskan. Ya? Itu maka jangan hidup dalam hukum Taurat. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, kita menempatkan diri kita di dalam murka Tuhan. Itu maka selalu kena hukum, selalu kena
kena lising-lising. Ya, licing-licing ya aku. Ya, sedikit-sedikit aku dipukul Tuhan lah, sedikit-sedikit aku dimarahi Tuhan lah, sedikit-sedikit aku dihajar Tuhan lah. Ya, padahal dia yang menempatkan dirinya dalam murka Tuhan. Ya, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Semakin saudara memenuhi hati dan pikiran saudara dalam kasih karunia Tuhan, pikiran berdosa makin jauh dari hidup saudara. Itu saudara. Tapi semakin saudara memikirkan hukum Taurat, maka kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan datang mendekati saudara. Saudara akan jatuh ke dalam murka Tuhan. Sehingga orang berkata, aku dihukum Tuhan, aku dimurka Tuhan. Ya, ini ya saudara. Ini. Makanya jangan hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Ya, sebenarnya sudah dibatalkan ya oleh Tuhan. Tapi kalau orang menempatkan diri dalam hukum Taurat, maka murka Tuhan itu akan bangkit kepada dia, saudara. Bukan kepada semua orang, kepada kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi murka Tuhan, tidak ada. Makanya jangan percaya saudara kena murka Tuhan. Jangan pernah percaya. Jangan percaya saudara dimarahi Tuhan. Tidak ada. Jangan saudara percaya dihukum Tuhan. Tidak ada. Kalau saudara percaya kasih karunia ada. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman Tuhan. Bebaskan saudara. Semua penghukuman kita telah ditimpakan kepada Yesus waktu dia di kayu salib. Itu maka jangan pernah berpikir saudara dihukum Tuhan hari ini. Ya, jangan pernah pikir karena dihukum Tuhan, tidak. Kalau mungkin saudara mengalami sesuatu dalam hidup saudara, jangan berpikir aku dihukum Tuhan. Ya, pikirkan di mana saya berbuat salah, di mana saya lalai. Ya kita, karena dikatakan juga saudara, kejahatanmu akan menghajar engkau katanya. Nah, selalu ada konsekuensi di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita bertindak salah, ya pasti hasilnya juga salah. Tapi bukan Tuhan yang membuat kita mengalami itu. Tidak, saudara. Tuhan tidak ada campur tangan di sana. Tidak. Ya. Tapi perbuatan kita ada reaksi, ada aksi, pasti ada reaksi. Hanya sebatas itu, saudara. Ya. Jadi Tuhan tidak membuat saudara kecelakaan. Tidak. Jelas itu ayatnya. Aku ini memiliki rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera itu. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya kalau kita kecelakaan lalu lintas, jangan katakan Tuhan yang membuat kita celaka. Jangan. Bukan dari Tuhan itu. Iblis ya. Iblis ya bisa. Jadi bukan Tuhan, saudara. Ya. Sering orang-orang Kristen mempersalahkan Tuhan. Nah, memfitnah Tuhan itu namanya. Masa Tuhan dibilangnya membuat dia celaka? Ada itu pernah pendeta digigit anjing anaknya. Aduh, bagaimana ini ya? Didikan Tuhan sama kami. Apa rupanya? Pak, saya bilang, anak saya digigit anjing. Masa Tuhan ngeri kali Tuhan itu? Dia mendidik kita dari anjing digigitnya anak kita. Enggak benar itu, saudaraku. Tidak benar. Ya mungkin anjingnya gak dikasihnya makan, gigitnya anaknya, itu bisa. Jangan dibilang karena didikan Tuhan itu. Tidak mungkin Tuhan mendidik seperti itu. Kita saja tidak mau mendidik anak kita seperti itu. Apalagi Tuhan yang begitu baik, dia sangat baik. Dan dia tidak pernah merencanakan yang jahat. Tidak pernah merencanakan yang jahat. Makanya lihatlah saudara Tuhan yang baik bagi saudara. Orang-orang akan mengalami hal-hal yang baik kalau dia melihat Tuhan itu baik. Ya, lihat Tuhan itu baik karena memang dia baik. Yesus itu sangat baik, penuh dengan kasih karunia. Ya Pak, ya, tidak pernah dia merencanakan yang jahat bagi kita. Tidak pernah dia merencanakan hal yang buruk bagi kita. Rencananya selalu indah bagi kita. Ya, makanya Paulus katakan hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan itu terus mengalir kepadamu, katanya. Hidup dalam kasih karunia. Saya telah berkomitmen, saudara, beriman kepada kasih karunia Tuhan, bukan kepada hukum Taurat.
yang membuat kita benar di mata Tuhan. Tapi sebelum kasih karunia Tuhan, haleluya, mari kita masuk